Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali bersama Bang Dieng. Dan ini kita kedatangan tamu dari jauh, yaitu Bapak Erwin. Ya, guys, hari ini kita akan memberikan informasi berbeda nih. Ya, biasanya kita ceritanya tentang traveling dan lain sebagainya, tapi hari ini kita akan cerita tentang bisnis. Kenapa? Karena kita ketahui dengan kondisi pandemi sekarang banyak terjadi pengangguran, banyak orang dipecat, ya kan? Kemudian krisis ekonomi lah yang terjadi. Nah, dampaknya memang sangat-sangat terasa. Nah, hari ini kita akan bercerita atau kita akan memberikan informasi kenapa kita perlu berbisnis dan apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, hari ini kita mendatangkan seorang, beliau ini adalah jauh-jauh kita datangkan, guys. Beliau dari Jakarta dan beliau ini adalah seorang pengusaha yang sudah sukses, ya. Beliau ini banyak membantu orang-orang yang bermasalah dengan ekonomi dan bisa nah ini. Dan kemudian guys, kita akan coba tanya-tanya dengan beliau apa sih kiat-kiat dan apa yang kita harus lakukan pada saat kondisi pandemi sekarang. Oke, Pak Erwin. Nah, saya mau nanya dulu nih, Pak. Kira-kira penting nggak kita berbisnis pada saat kondisi pandemi sekarang, Pak? Jadi kalau berbisnis ini segala kondisi penting ya kan. Nah, tapi dengan kondisi pandemi sekarang otomatis semuanya kan mengalami keterbatasan kan. Benar nggak? Jadi ruang gerak kita sekarang jadi terbatas. Makanya kalau di luar itu ada lockdown, kita ada PSBB, benar kan? Nah, tapi akibat keterbatasan itu namanya orang kan dia terus hidup, harus makan, harus berbelanja, benar nggak? Nah, jadi nah kayak sekarang udah berubah nih gaya belanjanya nih, benar kan? Nah, terus di masa pandemi ini perputaran uang juga terlalu banyak untuk masalah vaksin dan lain-lain kan, makanya pemerintah ngetatin nih, ya ngetatin. Udah gitu juga karena kayak toko buka dibatasin, benar kan, makan dibatasin, kasih jarak, otomatis omset mereka jadi kecil gitu loh, benar kan, omset kecil sementara operasionalnya dia terus nih, gaji karyawan terus, sewa tempat terus, bayar semua, ya kan. Makanya jangan kaget dalam kondisi sekarang banyak perusahaan yang tutup, toko yang tutup, rumah makan tutup, ya kan. Nah, belum tempat-tempat hiburan tutup, ya kan. Nah, pada saat tutup itu apa yang terjadi, ya kan? Ya karyawan banyak yang gajinya dipotong, bahkan yang di PHK, benar kan? Nah, banyak ini terjadi nih, nah, sehingga banyak pengangguran. Benar kan? Nah, pada saat itu tapi mereka tetap kondisinya butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh ini. Benar kan? Nah, seperti itu kondisinya sekarang. Nah, jadi dengan pandemi ini adalah satu tantangan, satu permasalahan, ya kan? Nah, tapi setiap tantangan, setiap permasalahan pasti ada satu solusi, pasti ada satu kesempatan. Betul. Benar kan? Iya. Nah, sekarang kesempatan itu ada di mana nih gitu loh. Benar kan? Oke. Nah, kayak sekarang nih toko penjual obat nih sekarang nikmatin nih. Benar kan? Rumah sakit ini sekarang nikmatin nih. Ya walaupun sibuk kan tetap orang masih bayar macam-macam. Benar kan? Terus makanan kesehatan, vitamin orang nikmatin nih. Makanya kemarin di suasana pandemi PT Tempo, ya kan, yang jual farmasi macam-macam itu omsetnya naik besar gitu loh. Jadi di satu sisi ada yang turun, di satu sisi ada yang naik. Ada yang naik, kayak Sido muncul loh, ini naik besar gitu loh. Karena akhirnya orang gini, sekarang mereka karena ketakutan dengan COVID, nah mereka ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Suka nggak suka dia meningkatkan kekebalan tubuhnya dia, akhirnya dia butuh vitamin tuh. Benar, makanya imunitas ya, Pak, produk propolis itu laku keras, PCO laku keras, vitamin C itu loh. Bahkan orang berebutan tuh. Benar kan? Nah, artinya apa? Satu sisi orang ada yang bisnisnya hancur, satu sisi ada yang naik gitu loh. Betul. Benar kan? Nah, terus apalagi di situ. Nah, jadi banyak orang akhirnya
yang sudah di PHK, saya mesti kerja apa gitu loh. Benar, sementara kondisi perusahaan banyak bukannya cari orang baru, mereka lagi PHK-PHK-in orang gitu. Iya, iya. Benar kan? Benar. Nah, tetapi, nah kalau kita lihat ya kan, ada nggak bisnis-bisnis yang naik juga gitu loh. Ya terus dalam kondisi pandemi ini orang tetap beli baju nggak? Tetap. Orang tetap beli makan nggak? Tetap, Terus tetap beli aksesoris nggak? Ternyata apa? Tetap. Kenapa? Oh karena sekarang walaupun mereka nggak keluar rumah, mereka bisa beli itu di marketplace, ya, di Facebook, di Tokopedia. Ternyata apa? Malah yang itu yang naik omsetnya ya, Wah, Pak ya? semua lari ke situ gitu Iya, loh. iya, benar. Ya kayak pandemi kemarin yang saya rasa ya kan, bukannya pengeluaran kita makin sedikit, yang ada makin banyak. Kenapa nggak ada kerjaan, kotak-katik HP gitu loh. Semua mau dibeli ya Pak ya? Semua mau beli. Kelihatannya sedikit, nggak taunya banyak. Iya. Benar, Nah, terus makanan apa, semua seperti itu. Nah, jadi di situ apa kita lihat? Jadi dengan ada pandemi keterbatasan ini orang kreatif. Akhirnya apa? Marketplace, toko-toko online, media online, bisnis online, nah semuanya apa? Tetap hidup mereka. Tetap hidup ya. Benar kan? Nah, jadi apa? Ada peluang di sana. Ya kan, ada peluang di sana ya kan. Jadi kalau misalnya terbatas ya kita harus belajar bagaimana cara berbisnis online. Benar kan? Nah masyarakat dengan terbatas dipaksa belajar untuk belanja online. Dipaksa belajar untuk belanja online gitu. Jadi kayak di kota-kota tuh ya kan, kalau dia nggak bisa belanja online bisa mati dia. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau keluar takut ya kan? Nah akhirnya sudah terbiasa. Nah dari di situ akhirnya apa? Oh ada peluang nih. Nah kalau bisnis kita juga online, kalau bisnis kita juga digital, atau bahkan kalau kita punya marketplace sendiri gitu loh. Benar kan? Nah kalau jadi kita bukan follower ya Pak? Bukan. Ya? Kita harus punya ini ya. Iya. Nah makanya kondisi sekarang seperti itu. Nah jadi kalau kita lihat nih tangisan orang, harapan orang di luar sana apa? Ingin sehat, ingin apa? Tubuhnya ada kekebalan supaya nggak kena COVID dan penyakit lain. Satu, berarti dia butuh produk. Terus di sisi apa? Di sisi penghasilan banyak orang yang butuh tambahan penghasilan, ya butuh pekerjaan, butuh peluang, benar nggak? Nah itu sekarang permasalahannya adalah di sana, ya kan? Jadi artinya, oh ini pasar nih gitu loh, ini pasar. Nah kalau kita punya bisnis yang bisa mendistribusikan produk-produk kesehatan untuk menjangkau mereka, berarti bisnis kita bisa jalan. Terus kalau bisnis kita dengan sudah masuk ke digital, ngasih apa metode pembelanjaan yang begitu cepat, praktis, mudah, pasti kita juga dapat pasar. Nah itulah peluang yang ada. Makanya sekarang itu memang dengan kondisi pandemi sekarang memang rata-rata marketplace itu pada ini ya Pak ya, pada naik semua ya, karena memang orang kebutuhan memang lari ke sana. Nah kira-kira gini Pak, kan kalau marketplace itu kan setahu saya nih Pak, setahu saya kalau kita berjualan di marketplace atau kita berbisnis marketplace itu kita harus punya stok barang nih Pak. Kita punya stok barang, kita juga harus packing barang segala macam. Nah kira-kira bisa nggak Pak kita punya ibarat katanya tuh marketplace, kita nggak repot-repot Pak, nggak repot seperti itu. Nah kira-kira ada solusi nggak Pak ya seperti itu? Nah makanya begini, makanya kita ya, di bisnis kita membaca itu sebenarnya. Ya kan, jadi membaca permasalahan orang, bagaimana dia bisa berbisnis tanpa perlu cari-cari barang, packing, terus stok barang. Karena cari barang tidak mudah. Stok barang butuh modal. Harga juga harus bersaing. Iya kan, nah terus barang sendiri dia mungkin punya expired. Iya betul. Nah sehingga ada resiko bisa rugi kalau dia tidak terjual. Oke. Terus pada saat itu juga kayak sekarang, nah kalau kita jualan di marketplace yang selama ini ada, ya kan mau nggak mau kita mesti stok barang. Kalau ada pembeli, ya kan, nah kita urus tuh
pembelian mereka. Terus apa? Kita kemasin barang kita bungkus macam-macam, terus kita urus juga, kita kirim ke bagian pengiriman. Benar. Nah sekarang, orang sudah dimanjakan dengan sistem COD. Iya. Benar kan? Jadi COD artinya apa? Barang kita sampai dulu kepada konsumen, konsumen baru bayar. Betul. Ya kan? Nah terus dari marketplace bayar sekian hari gitu loh. Benar, sampai pastikan. Jadi artinya apa? Ada uang kita yang diputar di situ gitu loh. Nah inilah permasalahan-permasalahan ini, sehingga apa? Satu sisi ada peluang, tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan peluang itu. Betul, gitu loh. Betul. Karena banyak tadi faktor tadi, ya kan, dia mesti cari barang, terus ada stok barang, terus pengemasannya, berarti kan ada administrasinya, benar kan? Nah terus ada apalagi, ada COD, ada uang diiniin, nah terus sistem pembagian bonus, macam-macam deh itu. Iya. Nah makanya perusahaan kita akhirnya apa? Oh itu masalah orang, akhirnya kita buat nih. Nah sistem penjualan, orang bisa berbisnis tanpa perlu stok barang, ya. Barangnya sudah disiapin, terus nggak perlu modal yang besar. Benar, terus kita cukup kasih tahu teman, download aplikasi, orang itu belanja, nah kita perusahaan yang ngurus tuh, pengirimannya perusahaan yang ngurus. Sampai tuh. sepraktis itu. Iya, segampang itu jadinya. Produknya perusahaan ngurus tuh. Ya kan, dia kalau mau COD nanti dia baru bayar tuh barang sampai, ya itu ditanggung oleh perusahaan gitu. Benar, bisa kan? Dikatakan tidak ada risiko kita ya Pak ya? Nggak ada risiko gitu loh. Nah jadi dengan begitu apa yang harapan kita? Oh ternyata ada bisnis yang mudah, ya kan, masuk di akal, bisa cepat, ya kan. Nah marketnya besar, nah itulah makanya kenapa perusahaan kita muncul dengan new marketplace, namanya Kimat. Oh gitu Kimat ya Pak ya? Iya. Namanya Kimat. Ya, karena Kimat itu adalah suatu marketplace yang menyiapkan produk-produk kesehatan yang sudah viral, yang mungkin kalau di Indonesia sudah kayak klorofil itu. Saya sendiri itu udah berapa tahun tuh, 17 tahun, 18 tahun. Yang kemarin Ionano ya Pak ya? Yang kemarin viral lagi tuh. Iya tuh Ionano. Terus apa? Iona kacamata, ya itu kan? Produk Kimat ya Pak ya? Itu produk di Kimat ya. Iya. Kimat jual itu ya jual Pak itu. Ya? Nah, itu banyak sekali kita ada macam-macam kayak sekarang nih, kebutuhan orang nih untuk mencegah untuk menghindari Covid. Nah, dia butuh daya tahan tubuh, dia butuh antivirus kayak misalnya propolis, terus PCO, ya kan, terus ada madu, ya mungkin ada klorofil, banyak sekali itu. Nah kita semuanya ada, itu udah ada. Dan itu kalau kita bilang sudah banyak belum yang tahu? Saya pikir sudah jutaan orang, mungkin bisa 5 juta, 10 juta orang sudah konsumsi produk kita. Artinya dan dari 17 tahun lalu sampai sekarang produk itu masih dibutuhin. Betul. Artinya memang orang membutuhkan. Iya, jadi makanya apa? Nah, bisnis yang tahan lama, ya kan? Nah, itu adalah makanan kesehatan itu tahan lama. Iya. Jadi selama manusia hidup butuh makan, selama manusia hidup butuh sehat. Nah, kalau kita masuk ke bisnis itu, nah bisnis kita bisa panjang. Apalagi sekarang dibikin kayak aplikasi seperti marketplace, nah sehingga yang jual mudah, yang beli juga mudah gitu loh. Iya. Oke, berarti Kimat ini salah satu solusi Pak ya, solusi untuk kedepannya untuk kita berbisnis. Nah, kira-kira apa bedanya Pak? Tadi kan sedikit banyak sebenarnya Bapak udah bahas tuh tentang bedanya Kimat dengan marketplace yang lain. Kenapa kita harus download dan pakai aplikasi Kimat ini Pak? Pak, jadi keuntungan yang bakal kita dapatkan pada saat kita menggunakan Kimat ini. Nah, jadi apa bedanya Kimat dengan marketplace yang lain? Ya kan, nah, bedanya begini, ya. Marketplace itu dia sebenarnya tidak berjualan barang, tapi dia jual sistem untuk pemasaran. Nah, yang jual siapa sih? Orang lain yang pengen berjualan di sana. Ya kan, dia buka toko, dia siapin barang di ini, benar kan? Nah terus pada saat terjadi penjualan dia dapat keuntungan, tapi dia berbagi keuntungan juga dengan marketplace itu, ya sekian persen. Nah terus apa lagi di situ? Nah dia marketplace itu
karena dia sudah terkenal, udah banyak orang belanja di sana, dia kasih market kepada penjual gitu loh. Ya dia kasih pasar kepada penjual, sehingga penjual ini punya pasar yang orang sering ke situ gitu loh. Nah, dalam hal itu Kimat sama. Nah, Kimat juga punya kolamnya sendiri, orang-orang loyalnya sudah banyak. Ya, kalau kita bicara membernya itu udah jutaan, apalagi dengan adanya aplikasi ini, nah membernya akan lebih banyak karena semakin cepat nih, semakin mudah semakin cepat. Ya karena itu persamaannya. Oke. Nah sekarang apa sekarang perbedaannya? Nah perbedaannya adalah kalau di marketplace biasa ya mereka bisa taruh barang apa saja, bahkan produk yang sama, tokonya banyak jual yang sama. Nah di Kimat tokonya cuma satu. Nah, barangnya cuma saat ini bisa dijual bareng-bareng gitu loh. Dan harga sama ya? Harganya sama. Nggak beda. Nggak ada. Beda kalau di marketplace tuh bisa bersaing gitu ya, Pak ya? Kan? Nah jadi karena harganya sama, jadi kita nggak buka toko masing-masing, tokonya sudah disiapin, produknya sudah disiapin. Berarti apa? Ada standarisasi harga di sana. Benar kan? Ada standarisasi harga konsumen di sana. Nah sehingga apa? Pelaku penjual ini nggak perlu kreatif atau perang harga di sana. Benar, karena yang terjadi di marketplace saat ini, para penjual tuh perang harga. Akhirnya pada main turun-turunan harga semua tuh. Sampai pakai promo-promo segala macam. Promo-promo akhir sampai untungnya tipis banget gitu. Nah, mungkin bahkan akhirnya mereka bisa jadi rugi gitu. Ya mereka jual di bawah harga beli gitu. Nah itulah masalah yang dihadapi oleh mereka gitu. Nah di kita ada solusinya ya kan, produk dengan satu harga. Nah terus apa lagi? Nah pengiriman, nah mereka dikirim oleh orang-orang penjual, benar kan? Nah penjual ini kita tahu ada penjual yang baik, yang amanah, ada yang tidak. Benar, ada juga orang yang memasukkan produk, itu ada. Makanya dia posting-posting aja. Kalau kita lihat di TikTok ya kan, nah itu kan sering ini kan. Beli apa, mesen apa, yang datang apa gitu loh, berbeda. Benar nggak? Jadi tidak sesuai dengan itu gitu. Karena apa? Marketplace itu tidak bisa kontrol siapa penjual ini karena ini sifat pribadi-pribadi. Nah kalau di kita semuanya langsung dari perusahaan. Gitu. Jadi tidak ada barang-barang ini selama dari perusahaan, dari pabrik, dari perusahaan yang kirim itu pasti barang asli. Makanya perusahaan menjamin itu original. Ya kan, terjadi ada masalah apa-apa, ada garansi produk itu. Ya kan, kalau datang sampai dia ada cacat, kasih tahu, diganti baru sama perusahaan. Karena itu perusahaan gitu loh. Benar. Nah itu kelebihannya apa, perbedaannya adalah di sana. Nah jadi dengan ada garansi barang original, ya kan, barang asli, apalagi ini produk yang akan dikonsumsi gitu loh. Benar nggak? Dikonsumsi. Jadi apalagi produk kesehatan gitu loh. Betul. Benar kan? Nah, jadi apa? Jadi kita aman ya Pak aman. Ya? Nah, bagi konsumen dia merasa keamanan, kenyamanan, kepastian bahwa produk ini asli. Terus merasa karena asli merasa aman. Benar, tidak akan tertipu. Nah, itu loh ininya. Ya kan? Nah, sehingga apa? Nah, kita harapkan nanti akhirnya apa? Nah, konsumen ini akan jadi loyal. Nah, terus yang pemasar akan menjadi banyak gitu loh. Nah ini jadi bisnis besar di situ. Ya. Nah terus apa lagi bedanya? Ya kan tadi kita udah sebutin. Ya kan kalau dia jual di market biasa ya kita mesti punya produk sendiri. Benar kan? Nah, untuk produk banyak izin-izin yang mesti kita lakukan. Punya stok sendiri. Nah di kita nggak perlu. Itu perbedaannya. Nah, banyak lagi. Nah terus satu lagi ya kan yang paling penting nih ya kan. Nah kalau kita berjualan di marketplace biasa, ya kan, nah kita langsung jual kepada konsumen, dapat keuntungan langsung, benar? Dapat keuntungan langsung, terus dipotong sama dari marketplace mungkin sekian persen dia berbagi karena dia sewa tempat di situ, benar nggak? Jadi dia dapat keuntungan langsung. Nah terus pertanyaannya begini, ya kan, nah untuk pembelanjaan berikutnya gimana? Ya, bagaimana dia memberitahu supaya orang itu barangnya sudah habis ini, nggak ada tuh di situ tuh. Nah di bisnis kita ada, dia pakai bisnis intelijen gitu loh. Jadi orang sudah tahu beli produk ini dikonsumsi aturan sekian,
Jadi kalau dia 30 butir, kalau sehari minum 1 butir, artinya pada hari ke-30 harus ada notifikasi untuk mengingatkan dia untuk beli lagi atau tidak. Oh, di Kimat ada Di seperti Kimat itu, Pak? ada gitu. Ada ya. Jadi kita nggak perlu lagi servis konsumen ya, Pak? Iya, jadi kita nggak perlu. Yang servis itu aplikasi itu gitu, Gila, perusahaan hebat itu banget gitu. nih aplikasinya ya. Nah, kenapa? Kalau kita lihat nih masalah orang jual, ya kan? Ngejual itu gampang, ngejual sekali itu gampang. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana menjual berulang kali? Nah, itu adalah kemampuan kita untuk apa? Terus memfollow up, mengingatkan, merayu. Iya. Nah, kadang-kadang kalau kita kadang-kadang apa? Ada kadang-kadang pengen merayu perasaannya nggak enak. Pengen ngingetin, ntar dibilang mau ngambilin duitnya terus, mau cari untung terus. Iya. Bener nggak? Nah, terus apa? Kadang-kadang mau ngingetin tapi lupa, bener nggak? Nah, bener nggak? Akhirnya apa? Kelihatannya konsumennya banyak, Iya. tapi kok nggak ada yang repeat order gitu, Oh, iya. bener nggak? Nah, itulah Kimat bikin seperti itu supaya ada yang mengingatkan konsumen kita, ya kan? Terus apa? Ada produk baru. Nah, kalau dia bikin lagi promosi, kita enggak, Kimat yang ngasuh hadirin. Jadi semuanya udah Ada tuh jenisnya. Kalau mereka kan toko produk, kalau kita produk. Setiap produk nanti ini gambarnya ini, penjelasannya apa? Ada itu penjelasannya. Ya kan? Akan ada video-videonya mungkin, Pak, ya? Mungkin nanti akan ada video-videonya juga di sana gitu loh. Sehingga orang dengan lihat kotak-katik, oh beli sendiri tanpa kita tahu. Nah, tapi tanpa kita tahu dia beli sendiri, ada omset di sana, kita dapat sekian persen dari mereka. Nah, itu potensi bisnis yang besar. Luar biasa itu berarti, Pak, ya. Potensi bisnis yang besar, ya karena. Jadi kalau kita bicara bisnisnya ya kalau di marketplace biasa mereka adalah menjual aja. Paling kalau dia mau turunkan sampai di reseller paling hanya 2 level di sini. Nah, tapi di bisnis kita bukan cuma reseller tapi terus ke bawah nih. Member, get member. Selama dia beli semuanya ada hitungan di situ. Jadi sampai kedalaman berapapun juga kalau belanja ada ya? hitungan. Nah, Ada jadi hitungan. apa? Nah, di Kimati ini kesempatan kita mengumpulkan para pebisnis, para penjual, para konsumen, kita kumpulin semua. Nah, kalau konsumen dia menghasilkan, ya kan, nah, kita dapat keuntungan langsung yang ditransfer dari Kimat ke kita. Iya. Terus ada poinnya juga langsung ke pribadi kita. Tapi kalau network kita, member kita belanja, merekrut macam-macam tuh, kita ada lagi tuh keuntungan. Nah, itu besar lagi tuh. Gitu ya, Pak. Jadi bukan hanya sekedar keuntungan langsung, tapi kita dari member, dari network. Dia dari network. Makanya kita namakan Kimat ini adalah digital network marketing. Oh, Ya digital kan? Nah, network marketing, guys, nah, namanya kalau nih. kita Iya. bicara era sekarang ini adalah era, kalau kita bilang era digital marketing. Digital Nah, marketing. makanya banyak pelatihan, banyak training digital Iya, marketing. banyak banget Ya sekarang kan? tuh, Pak. Nah, sekarang yang aktif itu siapa? Emak-emak, terus anak-anak Iya. muda, milenial. Nah, mereka pada kursus, pada pelatihan itu. Ngapain mereka di situ? Supaya mereka bisa berjualan online. Artinya, era sekarang adalah era digital marketing, benar nggak? Oke. Nah, digital marketing aja, nah dia cuma single level gitu loh, benar nggak? Artinya dia harus jual banyak secara pribadi untuk mendapatkan besar. Tapi kalau dia bikin networking, ya kan, jaringan penjual, nah itu lebih besar. Makanya apa? Orang kalau kita tanya, bilang, Dek, digital marketing bagus nggak? Bagus. Terus tanya lagi, networking bagus nggak? Bagus. Nah, apa yang terjadi kalau kira bagus sama bagus digabungkan? Dikompen ya, Pak, digabung. Ya. Wah, itu terjadi Pak, kecepatan bisnis Dan sangat itu luar biasa. ada di Kimat Dan ya, Pak? ini yang dibuat oleh Kimat. Oh, Gitu. mantap itu, mantap. Itu buat Kimat. Jadi ini bisa jadi solusi di masa pandemi nih, Pak, ya, berarti ya. Insya Allah lah. Insya Kalau Allah. saya sih yakin banget Yakin, gitu, yakin banget. Ya karena apa, saya tahu lah orang sekarang pengen bisnis yang apa? Nggak repot intinya, Pak. Ya, Nggak artinya repot. gini, jadi bisnis yang benar-benar produknya itu bisa bantu orang, pastilah karena orang punya rasa ingin bantu orang. Ya karena terus apa lagi? Terus juga ingin bisnis yang tidak repot, benar nggak? Jadi dia ingin nambah bisnis, artinya bukan pindah bisnis,
Ya kan, jadi sama di sini. Bagi orang yang sudah punya bisnis, dia bisa nambah bisnis tanpa perlu repot. Ya cuman install aplikasi, belajar cara belanja, sudah ngerti, tahu cara link, kasih ke orang, orang download, begitu aja. Benar kan? Nah, jadi orang cari begitu. Sehingga terus orang yang bekerja di kantor, ya pegawai, karyawan, tetap di sana. Tapi giliran ngomong-ngomong, install, cuman begitu doang tuh, install aplikasi itu. Install aja ya, Pak. Dan itu ada di Play Store ya, Pak. Begitu dia install, tek, ya kan. Nah, nanti perusahaan sudah mulai follow up tuh dengan notifikasi, ini ada produk ini manfaatnya begini dan begini, notifikasi tuh. Begitu ada beli, dinotifikasi lagi nih. Oh, ini saatnya untuk ini barang produk, menurut perhitungan kami produk Anda sudah hampir habis, apakah Anda mau beli lagi? Ya kan, nah seperti itu. Terus ada lagi, ini ada produk baru nih begini. Nah, kayak begitu loh. Mantap, gila ini. Nah, jadi dengan begitu orang, ini cepat banget, canggih banget gitu. Nah, itu pasti marketnya besar, ya kan. Dan itu market itu siapa, ya kan. Nah, jadi anak-anak yang 17 tahun ke atas, ya. Coba kita lihat deh sekarang nih, ya kan. Sekarang anak-anak sudah pada bisa belanja online sendiri apa belum? Udah bisa. Sudah bisa. Jangankan yang 17 tahun, yang 12 tahun juga kadang-kadang nyampe tiba-tiba ada barang aja ibunya nggak tahu. Nah, makanya kadang-kadang mulai sekarang kita jadi hati-hati kan. Benar nggak? Nah, jadi itu begini, kita lihat ambil positifnya. Iya kan? Oh, berarti anak sekarang canggih-canggih ya. Bisa belanja sendiri. Benar kan? Ya, karena ini dibikin COD, bapaknya yang bayar kan. Benar. Nah, tapi sisi positifnya apa? Oh, berarti aplikasi itu emang mudah untuk diinin gitu loh. Nah, orang butuh kemudahan itu gitu loh. Benar kan? Orang butuh kemudahan itu, makanya kita buat aplikasi yang membuat mudah orang belanja sampai anak-anak bisa belanja sendiri gitu loh. Makanya nih yang angkat-angkatan yang ke atas nih, ya kan, yang udah 50-60 yang kadang-kadang susah diajarin. Ya kan? Nah, jadi sama lah kayak gini, saya punya bapak umur 85, 84. Diajarin agak susah lah, benar kan? Nah, jadi kalau mau belanja gimana? Panggil ini cucunya. Tolong dong. Ini kakek mau belanja. Anaknya udah ngerti gitu loh. Benar kan? Karena mereka dari kecil sudah mainnya sudah begini, udah eranya ke sana. Nah, market kita sebenarnya adalah di sana. Benar, makanya Kimat bikin aplikasi, ya, bikin marketplace sendiri. Jadi marketplace yang bisa kita milikin, bukan kita bisa tumpangin. Oh, gitu. Nah, selama ini banyak jadi marketplace cuman kita numpang. Apa? Kita numpang belanja, kita numpang jualan. Nah, Kimat, Anda bisa milikin, Anda bisa belanja, Anda bisa kumpulin para penjual di sana, ya kan? Nah, Anda kumpulin ini, nah itu milik Anda gitu loh. Nah, sehingga nanti kalau bisa bicara gini, kalau jadi ada produk di Kimat, ada produk marketplace. Nah, ya kan? Mana Anda ingin belanja di mana? Mau dibelanja di marketplace orang atau di marketplace sendiri? Pasti Anda akan belanja di marketplace sendiri. Kenapa? Ada keuntungan lain di sana. Ada keuntungannya, ada poinnya juga, ada bagi hasilnya semuanya itu ya. Bagaimana peluang bisnis yang tadi kita udah ceritakan, yaitu aplikasinya namanya Kimat dan itu gampang. Anda tinggal download Kimat, Anda pergi ke Play Store, Anda download Kimat. Ya, nanti kalau Anda mau lebih jelas lagi atau mau butuh kode referralnya, nanti saya akan cantumkan link deskripsinya dan saya cantumkan nomor HP. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya atau memberi komen tentang video ini. Mungkin itu saja mungkin Pak. Ya, terima kasih banyak. Ini saya kasih tahu ini gambar Kimat ini. Nah, ini guys. Ini gambar Kimat. Iya, ada gambar burung hantu ya, Pak ya. Ya kan, nah ini. Oke guys, itu ya aplikasinya. Terima kasih juga dengan Pak Erwin telah memberikan informasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.